Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Weekend ini sambil santai kita dapat nih kijang doyok. Ada yang bilang ini kijang buaya juga gitu. Pengen bikin sesuatu yang ya cepat untuk balap gitu, race track gitu. Kayaknya pakai ini istimewa deh, dengan bodinya yang klasik gitu kan. Terus nanti engine udah ada stok, kemarin kita ngerakit-rakit bareng Mr. E ya kan. Tinggal hitung-hitungannya nanti yang paling cocok untuk mobil ini tuh apa kan gitu. Apakah 2 KD-nya, apakah 1 KD-nya, apakah 4 JJ-nya gitu. Kira-kira menurut teman-teman cocok yang mana? Coba kita diskusi di kolom komen, kasih masukan untuk kita. Yang pasti arahnya ini nanti untuk daily use antar paket gitu. Tapi kalau ikut race gitu ya ikut bracket 8 gitu lah. Gitu, enggak masalah gitu. Targetnya itu aja gitu. Ini nih, kemarin dapat harga berapa nggak tahu, Mas Wahyu yang beli. Tapi yang mau kita review sebenarnya bukan ini, tapi di sampingku ini ada Jimny JB74 teman-teman. Ini baru, bapaknya dari Pekanbaru Riau, cuma ngambilnya di Jogja, nggak tahu storynya gimana. Tapi terus mampir ke bengkel seperti biasa lah. Beliau ingin fitment gagah, tapi tidak terlalu tinggi gitu. Upsize ban dari aslinya, tapi kalau masuk mobil nggak bikin sulit gitu. Karena rencananya mau dipakai untuk anak jemput sekolah gitu. Akhirnya ya udah, Pak, kalau dengan ukuran 235 ring 16 gitu akan gemuk, kelihatan istilahnya apa, sekel gitu nek Jawane bahasa Indonesia, padet. Bannya tetap besar, pakai 235, itu lift up-nya itu 20 mili aja, 2 sentian lah. Ini setupnya seperti ini, per 20 mili liftnya. Terus kita ganti pakai shocknya Tough Dog, terus shock steer, track bar, kita ganti semua. Caster correction kita ganti, karena ya untuk kenyamanan lebih, caster itu jadi penting. Fitmentnya seperti ini, cuma teman-teman yang pengen fitment seperti ini kan nggak terlalu tinggi nih. Kalau lift up 2 itu segini nih gerobongnya, jadi ini tetap tipis, enak dilihat, gagah gitu, tapi tetap pendek. Cuma ini loh, bagian depan ini teman-teman harus ngorbanin, perlu disesuaiin dikit, dipotong dikit, bisa kok dipotong rapi gitu, dan dikembalikan lagi, dan nggak berantakan gitu, tetap enak dan nyaman. Nanti kalau untuk setir belok-belok udah nggak ada nyangkut lagi. Mengenai suspensi kit JB74, banyak teman-teman yang tanya, Mas sebenarnya enak mana sih? Kan banyak pilihan nih, ada yang gas shock, ada yang foam cell shock, ada yang nitrogen shock, ya kan. Kembali lagi ngomongin teknologi, kalau kita runtut dari bawahnya itu levelnya ya di gas shock. Gas shock itu sebenarnya sudah cukup kalau untuk JB74 ya antar kota, antar anak sekolah gitu toh. Buat kerja, rumah kantor itu sudah cukup banget. Dan pasti tidak ada load yang berlebih kan gitu. Artinya pakai gas shock pun teman-teman sudah cukup ya, karena nanti tingkat kenyamanan orang kan sebenarnya levelnya berbeda-beda. Naik lagi ke foam cell dengan teknologinya, ada foam, ada busa di dalamnya. Dia secara karakter lebih lembut dibandingkan gas shock gitu kan. Dan fitur klaimnya dari teknologi foam cell itu dia heavy duty artinya dia punya durability yang lebih panjang, karena dia melepas panasnya jauh lebih baik dibandingkan gas. Makanya memilih foam cell itu berarti teman-teman siap untuk tidak gonta-ganti shock, karena pasti awet banget itu. Terus yang terakhir adalah yang nitrogen shock lah. Titik nitrogen shock, kenapa teman-teman harus milih ini adalah
ketika teman-teman memang dipakai yang range-nya itu sangat banyak. Jadi kadang driver sendiri, ya kan? Atau kadang JB74 katakanlah per 4 dengan bawa tambahan beban apa gitu. Jadi banyak range-nya, beratnya itu. Maka nitrogen shock itu menurutku itu lebih fleksibel untuk teman-teman. Jadi misal kalau pas lagi sendiri gitu ya kliknya yang paling empuk, katakanlah kan seperti itu. Atau kemudian ketika teman-teman luar kota bawa 4 orang sama teman-teman gitu kan, atau sama keluarga, ya diklik jadi lebih keras. Artinya kenyamanan selalu didapat ketika memakai nitrogen. Jadi tidak usah bingung-bingung, tergantung dengan pemakaian teman-teman untuk Jimny JB74 seperti itu. Ini rencana mau kita pasangin footstep elektrik gitu ya, biar lebih kece, enak juga. Terus nanti mau kita tambahin body kit punyanya MZ Speed, itu bagus. Ini lagi kita cat. Besok Senin mungkin kita install untuk JB74 ini. Itu terus apalagi ya kira-kira? Ngomongin lagi soal performa, banyak yang komplain toh yang pakai JB74 gitu, Mas. Sesekali itu kadang buat antar kota lemotnya bukan main, di tol kesalip sama mobil kecil yang lain gitu, nggak bisa ngejar gitu. Ya emang JB74 kecil banget itu cc mobilnya, horsepowernya juga cuma 108 apa 110 gitu. Terus torsinya juga cuma 138an. Jadi memang ya jangan berekspektasi tinggi untuk mendapatkan performa lebih di mobil ini gitu. Kalau mau mendapatkan performa lebih, ya udah upgrade turbo yang pernah kita bahas gitu. Ada turbo kit kan, ada kit yang sudah jadi punyanya Gredi, atau kita juga bisa ngastemin yang pernah kita bahas juga. Itu lumayan naiknya sampai 60%. Jadi torsinya bisa sampai 140-an. Horsepower bisa sampai 140-an, terus torsinya bisa sampai 180-an. Jadi worth it lah dengan harga-harga 60 juta. Gitu. Ini JB74 memang hype banget. 5 pintu, 3 pintu aku pikir sama aja. Yang penting bagaimana teman-teman menikmatinya. Dan tentunya ketika mau upgrade disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah memang hanya untuk santai atau memang untuk menikmati performa. Banyak caranya. Teman-teman bisa komen di kolom bawah sini, kita diskusi, atau bisa DM ke saya, ke Mas Wahyu, atau ke Mbak Alda dan lain-lain lah. Banyak pintunya, teman-teman bisa diskusi dulu gitu. Jangan bingung untuk coba mengoprek JB74 karena banyak celahnya untuk kita optimalkan. Begitu ya. Assalamualaikum.